Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Dari Pekanbaru pergi ke Singkil, singgah sebentar di kota Medan. Udah itu aja, tak ada kelanjutan. Saya semalam dari Pekanbaru naik pesawat ke Medan. Dari Medan berangkat ke Singkil. Ini Pulau Sumatera. Coba pejamkan mata, bayangkan Pulau Sumatera. Gimana? Udah terbayang? Di atas Sumatera itu pucuknya di atas namanya kota Banda Aceh. Apa pula Bandar Kelipah? Banda Aceh. Udah gitu di sebelah kanannya pantai arah ke timur itu ada pelabuhan besar tepi laut Belawan. Di dekat Belawan itu Medan. Lalu kemudian Pulau Sumatera ini di sebelah pantai baratnya ada pula tepi laut, itulah dia Singkil. Jadi saya semalam memotong Pulau Sumatera dari Medan ke Singkil. Berapa kilometer itu? 258 kilometer. Kalau tak percaya, ukurlah sendiri. Setelah saya foto, saya masukkan ke Instagram. Instagramnya namanya Ustadz Abdul Somad Official, followernya 5 juta sekian. Maksudnya bukan tepuk tangan, di follow lah. Setelah diposting di Instagram, di komen orang lah di bawah. Baru saya baca, Ustadz itu salah nggak tuh? Dari Medan ke Singkil, kalau melalui jalur yang biasa 7 jam 10 menit. Tapi kalau melalui tol 8 jam 16 menit. Kenapa lebih lama lewat tol katanya? Mana ku tahu. Tapi berkat doa orang Singkil dan pulau banyak, tak lama lagi akan ada airport Ustadz Somad langsung dari Pekanbaru ke Singkil insyaallah. Selamat tinggal Medan. Tapi sekarang ini belum lagi. Begitu naik mobil jam 12 siang semalam, jam 12 malam tadi sampai ke pendopo Pak Bupati. Saya sangka karena jam 12 Pak Bupati udah tidur. Begitu masuk ke pendopo, disiapkannya lah kepiting 2 ekor. Dulu waktu saya datang pertama kali 1 ekor. Kedua kali datang saya ke pendopo 2 ekor. Nanti yang ketiga nampaknya tak singgah lagi. Takut saya berekor-ekor disiapkannya. Begitulah beliau memuliakan tamu. Karena kecapean dari jam 12 ke jam 12 tertidurlah saya subuh tadi. Tak, saya disiapkan yang berekor-ekor. Diumumkan di masjid, Pak Bupati sudah menunggu Ustadz Somad di masjid. Saya tak ke masjid. Lama-lama bingung jamaah ini, mana yang Ustadz nih sebetulnya? Ustadz Somad apa Pak Bupati? Rupanya Pak Bupati sudah duluan ke masjid beserta rombongan. Saya sudah bangun 1 jam sebelum subuh. Sudah bangun, sudah sholat sunat, sudah duduk. Cuma karena dalam jadwal itu saya tengok tak ada. Nanti pula siang mau perjalanan lagi ke pulau banyak katanya. Saya kira istirahat. Itulah permohonan maaf kepada masyarakat di Singkil. Mudah-mudahan mereka menonton tausiah malam ini. Dimaafkannya saya supaya jangan sampai saya mencari mereka di padang mahsyar nanti. Sedang di padang bola payah kita jumpa, apalagi di padang mahsyar. Kemana kita pagi ini Pak? Kita mau pergi ke Pulau Banyak. Berangkatlah kami. Berapa lama ini? 4 jam. Tapi karena sama Pak Bupati bisa 2 jam. Saya tengok pulau, memang banyak pulau ini.
Ini bukan. Berhenti di sini, bukan juga. Berhenti di sini, tidak juga. Mau keliling sampai tertidur saya. Akhirnya tidur, terbuka mata saya, barulah sampai tertulis welcome to Pulau Panjang Beach. Selamat datang di pantai Pulau Panjang. Memang betul banyak pulaunya. Berapa pulau ini semuanya? 99 pulau. Datang tsunami tinggal 66. Pulau, tanah, karang di tengah laut, gagah perkasa disapu tsunami, hilang 33. Apalagi kita, kecil, letoy, loyo, longlai, lemas, hitam, busuk, sombongnya minta ampun. Sedang pulau aja musnah, apalagi manusia, apalagi Abdul Somad. Saya begitu dikawal, tengok kiri polisi, tengok kanan tentara, banyak mengawal saya. Sampai satu bot tuh polisi sama tentara isinya semua. Saya bilang banyak betul yang mengawal saya nih. Rupanya kata Ustadz Fadil Rahmi, yang dikawal orang tuh aku katanya. Aku nih yang pejabat negara katanya. Oh, kegeeran Ustadz Somad. Anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Aceh, dipilih oleh orang Aceh, dipilih oleh orang Singkel, dipilih oleh orang Pulau Banyak. Lalu kemudian beliau mewakili Aceh di Senayan, pejabat negara di atas menteri. Patutlah pengawalnya banyak. Sangka Ustaz Abdul Somad. Itu makanya jangan kita terlalu kegeeran. Jangan sangka kita rupanya orang. Ketawa orang ketawa kita, yang diketawakan orang kita. Bapak Bupati, Bapak Senator DPD Ustadz Fadil Rahmi, Ustadz Rashid, Ustadz Aswad Ritonga, ada pula bersama kita Ketua Alumni Ikatan Alumni Timur Tengah, seluruh alumni Timur Tengah dari Yaman sampai Maroko. Ketuanya ada di situ. Mudah-mudahan anak bapak ibu nanti ada yang melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Tunisia, Aljazair, Maroko. Ternyata orang Pulau Banyak ini luar biasa. Tadi datang WhatsApp, Ustadz Abdul Somad masih kenal dengan saya. Masih. Saya nih Ustadz Mutakin di Bukit Tinggi. Waktu Ustadz ceramah saya datang. Saya nih termasuk tim Ustadz. Sekarang S3, S1, S2, S3 di UIN Imam Bonjol Padang. Ustadz sedang berada di kampung saya. Rupanya orang Pulau Banyak sedang S3 di UIN Padang. Tak lama pula tadi malam, Ustadz Somad, salam saya untuk orang kampung saya, S1, S2, S3 di Yordania, orang Pulau Panjang juga. Hebat tak nikmat Allah untuk orang Pulau Banyak ini. Pulau Banyak. Ini namanya Pulau Bale, Pulau Batu, Pulau entah pulau-pulau apa namanya. Pokoknya kalau dihafal itu sama macam menghafal Asmaul Husna. Negerinya cantik, alamnya subur, makanan jangan tanya lagi. Udangnya sebesar lutut, segar bugar. Ikannya pula tadi disuguhkan oleh Sahibul Bait, tuan rumah. Allah saja yang membalas. Dikasihnya ikan di depan saya cubit ikan itu sedikit, saya masukkan ke piring saya campurkan sama sambal sama kecap. Sesudah itu baru saya dengar dia bercakap, inilah ikan yang paling mahal Pak Ustaz. Menyesal saya ambil sikit. Oh tahu saya itu paling mahal, saya ambil semua. Mau diambil lagi awak malu. Apalah lagi kurangnya Pulau Banyak ini. Tidak ada kurangnya sedikit pun. Di atas tanahnya pokok kelapa nyiur melambai. Alamnya cantik, hijau, membiru. Negerinya subur luar biasa. Otaknya anak-anaknya S3 sampai ke Yordania. Maka kalau dijaga Pulau Banyak ini,
insya Allah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya sangka paling ceramah ini dalam masjid ya, kalau level kecamatan 2 baris lah ini paling. Sebaris anak-anak, sebaris atu-atu. Tak saya sangka meriah, Masya Allah. Tapi semuanya tetap ikut protokol kesehatan, tetap pakai masker di awal tadi. Sekarang udah sesak napas, dibukanya sedikit. Mudah-mudahan semuanya sehat, amin. Di antara yang mesti kita jaga supaya kita tidak musnah, yang nanti akan ditanya ketika kita mati menghadap Allah, la tus'alunna yauma idzin anin. Semua akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua nikmat yang akan ditanya itu adalah langsung datang nikmat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali dihitung pada hari kiamat adalah sholatuhu. Sholat apa pula? Somat. Sholat yang pertama kali dihitung. Sholat. Adapun orangnya baik, sopan, santun, lembut, rajin bersedekah, kalau tak sholat maka tumbanglah. Karena as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Yang membedakan antara orang beriman dengan orang kafir adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Ketika dia meninggalkan sholat, maka sahlah kafirnya. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Ibu-ibu hati-hati, kalau ada suami ibu yang tak sholat, maka sesungguhnya ibu sudah lama tidur sama babi hutan. Bapak-bapak hati-hati, kalau sampai bapak tak sholat, maka bapak pula tak sholat. Bapak ini sholat, kalau tak sholat takkan dia datang pengajian. Ibu ini pun suaminya baik-baik, kalau tak baik suaminya takkan dia diizinkan pergi ke pengajian. Bang, aku mau ikut pengajian malam ini di halaman masjid Baitul Muhtadin. Pergilah Adinda. Abang tak ikut, aku mau menyelesaikan bala 6 nih sebentar. Mudah-mudahan suami-suami ibu dapat hidayah, amin. Yang pertama kali sholat, bu, sholat. Muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. 7 tahun umurnya suruh dia sholat. Kalau 7 tahun sholat, itu berarti sebelum 7 tahun sudah menghafal surat-surat pendek. Karena tak mungkin 7 tahun sholat langsung di situ, mau sholat di situ, mau membaca di situ, mau menghafal. Tak mungkin di situ buang air besar, di situ digali tanah. Maka dari awal sudah dibiasakan menghafal surat-surat pendek. Ibu pun pagi sambil membuat nasi goreng, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah anaknya hafal surat pendek, hafal dia doa iftitah Allahu Akbar kabira, hafal dia Al-Fatihah, hafal dia surat pendek. Salat dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gurunya yang pertama adalah ibu. Ibu al-madrasatul ula, sekolah pertama sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, sebelum S2, S3, S cendol, S doger. Maka yang pertama adalah ibu. Jadi ibu-ibu yang selama ini lagunya yang tidak-tidak, besok pagi mulailah lagunya surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas. Anak-anak nih ingatannya kuat. Sekali ibu baca mulai melekat, sekali, dua kali agak mulai melekat, tiga kali, sampai mati dia tak akan lupa. Maka mengalir pahalanya. Ibu bukan ustazah, ibu tidak profesor, ibu bukan penceramah, ibu rumah tangga biasa, tapi ibu adalah guru yang luar biasa. Mati ibu, ini ustaz nih, giliran mati ibu aja. Mati bapak, oh, janganlah Pak Ustadz, mati dia anak yatim, payah betul. Siapapun yang mati, amalnya tetap mengalir insya Allah. Amin. Bapak tidak terlalu berat Pak, karena bapak cari nafkah pagi-pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Bapak mencari nafkah, menyiapkan uang sekolah, pakaian, rumah, pendidikan. Tapi ibu juga mengandung 9 bulan 10 hari. Betul? Di Pulau Banyak mengandung masih 9 bulan 10 hari. Saya serius nih bertanya. Di tempat-tempat lain 3 bulan aja. Nikah Januari, Maret, cret, keluar. Insya Allah masih 9 bulan 10 hari. Amin. Anak-anak masih disusukan 2 tahun. Amin. Susukanlah anak Anda 2 tahun, maka insya Allah dia akan bergizi, otaknya cerdas, tulangnya kuat, imunnya hebat, selamat dari berbagai macam penyakit. Susukan anak Anda 6 bulan, iklan Departemen Kesehatan. 6 bulan kata dia, ASI eksklusif. Padahal dalam Islam haula ini 2 tahun, kamilah ini yang sempurna. Jangan sampai ibu pulang, anak ibu tak menangis memeluk ibu, anak ibu tak mencium pipi ibu, yang dipeluknya adalah kaleng, karena dia dikasih minum susu kaleng. Tapi yang hadir malam ini insya Allah adalah anak-anak yang dididik oleh ibu-ibu yang solehah, makanya anak-anaknya soleh-soleh semua insya Allah. Amin. Kalau hendak membentuk buluh, bentuklah dari rebung. Tahu Bapak Ibu buluh? Buluh itu bambu. Buluh yang masih rebung, masih putih, dibuat melengkung bisa, dibuat melingkar mau. Tapi kalau buluh sudah jadi bambu kuning, 2 gendangnya. Kalau tak dia patah, kepala awak pecah. Maka inilah yang diajak ke masjid umur 7 tahun. Saya tidak menceramahi orang Pulau Bale, marilah kita membangun masjid. Masjid sudah cantik, masjid sudah besar, tapi kosong. Kenapalah dibuat pengajian ini di luar masjid? Kenapa tak dalam masjid? Kalau dalam masjid perempuan maaf yang berhalangan tak bisa masuk. Kalau dibuat di dalam masjid orang kepanasan. Sedang di luar nih aja habis kardus dikoyak ibu-ibu itu tadi. Kalau dibuat di dalam masjid meletup, masjid ini tak muat jamaah ramai, maka dibuatlah sampai di luar pagar, sampai masuk ke rumah. Itu memang yang punya rumah atau orang masuk ke dalam? Hati-hati juga, kunci lemari mesti dikunci. Ustaz ini suuzon, mana ada orang Pulau Banyak ini mencuri? Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kecil yang dibiasakan mendengar pengajian, anak-anak kecil yang dibawa mendengarkan tausiah, inilah yang akan menjadi kenangan mereka di tahun 2050. Sekarang tahun berapa? 2021. 2050, 29 tahun yang akan datang. Bercerita mereka ke anak-anak mereka. Dulu waktu aku kecil, datang ustadz ke kampung kami dari Pekanbaru Riau, Ustadz Abdul Somad namanya. Mana ustadz tuh? Masih hidup tapi udah tua. 2050 saya masih hidup. Bapak waktu itu entahlah. Insya Allah Bapak Ibu, kalaupun mati husnul khotimah. Tapi syarat husnul khotimah mesti istiqamah menjawab asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah.
dari Masjid Al-Muhtadin. Tak sabar hati mereka yang terbiasa sholat untuk datang. Asyhadu an la ilaha illallah. Badannya boleh di tengah laut, badannya boleh di atas sampan, badannya boleh sedang menjaring ikan, tapi hatinya tergantung ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Inilah orang yang mendapatkan naungan. Sab'atun, 7 golongan. Yuzilluhumullah, mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan yang mendapatkan naungan itu adalah orang yang hatinya tergantung di masjid. Dia boleh jadi bupati, dia boleh jadi DPD, dia boleh jadi polisi, dia boleh jadi tentara, tapi hatinya tergantung di masjid. Tapi kalau sudah hati tergantung di luar masjid, walaupun badannya dalam masjid, salam kanan, salam kiri, macam ayam nampak beras, tak sabar mau keluar masjid. Assalamualaikum warahmatullah, kata imam. Imam baru sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Dia udah kiri. Langsung terbang. Padahal di masjid kita zikirnya panjang. Dari mana Ustaz tahu? Saya dengar tadi orang di sekitar masjid berzikir. Selesai sholat mereka berzikir, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikir inilah yang menenangkan hati. Janji Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir, hati menjadi tenang. Dunia ini kalau dipikirkan tak selesai, Pak. Dunia ini kalau dipikirkan tak selesai, Bu. Maka kita buat saja, beramal. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Siapkan sampannya, siapkan pancingnya, siapkan jaringnya, letakkan. Itu urusan kita. Adapun ikan apa yang datang itu urusan Allah. Jangan urus urusan Allah sampai lupa mengurus urusan kita. Ini banyak orang salah kaji. Abang tak pergi ke laut, rezeki dijamin Allah. Nanti kalau ada laki bu model begitu, abang tak ke laut nangkap ikan, nangkap lobster, nangkap udang, rezeki dijamin Allah. Ibu jangan marah, diam aja. Nanti pas siang jam 12 dia nanya, mana makan siang kita dek? Dijamin Allah, Bang. Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini Jabariyah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Ada usaha. Beli sampannya, bawa pancingnya, siapkan jaringnya, pergi ke laut, dapat. Berarti Allah menyuruh kita bersyukur. Sampannya siap, botnya siap, jaringnya siap. Pergi ke laut, tak dapat. Berarti Allah menyuruh kita bersabar. Nikmat, syukur. Tak dapat, sabar. Tiap hari mengamuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini antara syukur dan sabar. Ketika kau bersyukur, Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kau syukur, ku tambah. Ujian, sakit, mati, meninggal, maka disuruh Allah bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kau sabar, maka Allah akan memberikan balasan bighairi hisab. Bighairi hisab artinya tak bisa dihitung. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang, unlimited edition. Rupanya kalau habis makan lobster ini lancar bahasa Inggris kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menenangkan jiwa? Wasta'inu bis sabri was salah. Salat, salat, salat. Terbit fajar, salat. Tergelincir matahari, salat. Condong matahari, salat. Tenggelam matahari, salat. Sempurna malam, salat. 5 kali dalam sehari perubahan alam semesta, bergoncang dunia. Salat yang menenangkan jiwa. Terbit fajar,
As-salatu khairum minan naum. Tergelincir matahari. Hayya 'alas salah. Sempurna tenggelam matahari. Hayya 'alal falah. Nampak merah di ufuk barat. Allahu akbar, Allahu akbar. Gelap gulita. La ilaha illallah. Jabatan dikejar sampai meninggalkan sholat. Ingat, jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau dipilih orang dan KPK tak datang. Jadi orang kaya mencari rezeki sampai lupa sholat. Ingat, harta akan hilang dibagi kepada ahli waris. Ibu yang kaya raya, duitnya banyak. Bapak yang rumahnya besar, megah, hilang, mati, dimakan cacing tanah. Apalagi kita dekat laut. Kalau kita baik, insya Allah dikubur orang di tanah. Tapi kalau kita sombong, campakkan orang ke laut. Habis dimakan lobster. Lobsternya dimakan ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dinilai dari seorang hamba? Yang dinilai adalah sholatnya. Berhasilnya pengajian malam ini kalau sholatnya bertambah. Yang belum sholat mudah-mudahan sholat. Yang sudah sholat mudah-mudahan makin khusyuk. Yang belum ke masjid mudah-mudahan sholatnya ke masjid. Bupati aja sholat ke masjid, ini baru jadi RT udah tak sholat. Apanya abang nih? Abang kenapa tak sholat? Abang sholatnya sholat batin. Tapi itu orang sholat di masjid pakai takbiratul ihram, pakai ruku, pakai sujud, pakai tasahud, pakai i'tidal. Itu sholat orang syariat. Aku sudah putus hakikat. Inti dari sholat itu adalah zikir. Sholat itu adalah mengingat. Pejamkan mata, ingat Allah. Itulah sholat. Pemalas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu, pemimpin segala nabi dan rasul. Isra Mi'raj, nabi di depan, dia jadi imam. Di belakangnya Nabi Musa, di belakangnya Nabi Isa, di belakangnya Nabi Ibrahim. Semua mereka menjadi makmum dan mereka sholat. Walaupun mereka nabi-nabi, mereka tetap sholat. Pingsan Nabi sebelum meninggal dunia, diambil air dalam kulit kambing, disiramkan ke wajah Nabi, terbangun Nabi. Begitu dibangun, yang ditanyanya adalah sholat. Nabi tak pernah meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang mengaku sholat tapi tidak mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diragukan nabinya siapa. Siapa nabi kau? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat. Kenapa kau tak sholat? Berarti Muhammad mana nabi kau ini? Muhammad yang tukang ayam. Mohon maaf Pak Muhammad tukang ayam. Tisu. Ini dia, saya sangka tadi kipas angin. Menyindir Pak Ustaz. Enggak. Saya ingat kipas angin karena ibu-ibu berkipas. Kipas aja terus Bu, tak apa-apa. Kan tak terganggu telinga sama mengipas itu kan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat-buat ibadah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, maka dia tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang salatnya tidak pakai takbiratul ihram, siapa yang sholatnya tidak pakai iftitah, siapa yang sholatnya tidak pakai fatihah, siapa yang sholatnya tidak pakai ayat, siapa yang sholatnya tidak pakai ruku, sholatnya tidak pakai i'tidal, tidak pakai sujud, tidak pakai duduk antara dua sujud, tidak pakai salam, tidak cukup rukun sholat 13, tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci yang pertama. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti satu-satunya jalan, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ada rupanya ucapan selamat datang untuk Ustaz Abdul Somad. Selamat datang kepada Ustaz Abdul Somad LCMA beserta. Ini jam ini tak boleh dipasang dalam masjid. Memang letaknya paslah di sini nih. Banyak orang masang di kota-kota besar dipasangnya dalam masjid. Yang sholat tuh asik menengok itu semua. Banyak orang di kota-kota besar takut memasang ini di luar masjid, takut dicuri orang. Ini menunjukkan bahwa pulau banyak ini aman, tak ada pencuri. Kenapa? Payah membuat tangga. Aman, damai, tentram. Mudah-mudahan negeri kita ini aman sampai hari kiamat. Negeri ini aman kalau menjaga sholat. Anak-anaknya sudah sholat, bapak-bapaknya sudah sholat, ibu-ibunya sudah sholat. Supaya apa? Karena akhir dari hidup ini adalah mimdatema taya bawati maniknat, mimdatema taya bawati mampus. Kita ini semua akan mati, dan ucapan terakhir yang keluar dari mulut kita waktu mati itu adalah la ilaha. Saya sudah sholat Pak Ustadz, tapi saya payah khusyuk. Allahu Akbar. Nampak ikan senangin. Allahu Akbar. At-tahiyatul. Nampak lobster. Makanya ditanamkan dalam hati jantung sebelah kiri lafaz Allah 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 Allah, tak putus satu hari 5.000 kali. Prosesnya itu di dalam tempat tertutup, tak menengok kanan dan kiri, hanya mengingat Allah. Ulama tasawuf menyebutnya dengan suluk. Salaka yasluku suluk. Suluk. Orang Melayu menyebutnya suluk. Apa pula suluk? Suluk. Kau nak pergi kemana? Bersuluk. Tarekat Naqsyabandiyah. Ada mursyidnya di sini. Ada Buya Tarekat Naqsyabandiyah. Tidak ada alasan bagi orang Pulau Banyak untuk tidak melatih diri berzikir. Masalah solat zahir, tegak, ruku, sujud, i'tidal, salam, rukun, syarat, wajib, sunat. Guru-guru kita banyak. Ada Ustadz Syarafuddin, ada Ustadz Aswad Ritonga, ada Ustadz Rashid, ada ustadz-ustadz lain yang namanya tak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya bukan wali kelas yang sedang mengabsen. Bertanya bagaimana hati supaya ingat Allah, ditanamkan sehari semalam, pagi, petang, siang dan malam. Allah, 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 Allah. Suluk 10 hari. Allah, 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 Allah. Suluk 40 hari. Supaya apa? Supaya ketika mulut menyebut subhanallah, 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 hati mengingat Allah. Jangan sampai mulut menyebut alhamdulillah, 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 tapi hati mengingat ikan, namanya zikir ikan. Ikan asin itu badannya asin. Kenapa? Karena dia mati. Walaupun dia di tengah lautan, di dalam air yang asin, di dalam laut, tapi kalau dia hidup, dia tidak akan asin. Begitulah kalau ruh kita ini kuat hubungan dengan Allah, yang menguatkan itu adalah zikir la ilaha illallah. Ini mesti dikuatkan. Sampai pada akhirnya nanti datang sakit, la ilaha illallah. Datang susah, la ilaha illallah. Datang hilang, la ilaha illallah. Puncaknya waktu kita mati, anak kita lah yang membisikkan ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha. Milih apa ya? Itu anak kita milih akan membisikkan nanti. Mau anak membisikkan la ilaha illallah? Mau? Mau. Kami sistem informasi Yang kita takut tuh mau kau bisikkan nanti. Lalu apa yang mau kau bisikkan nanti? Anak suka
yang berbisik la ilaha illallah. Anak kita berbisik surat tanda mahasiswa. dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak, kata orang Melayu. Hari ini ibu boleh tersenyum, hari ini boleh bapak tertawa, tapi nanti apa yang saya sampaikan bisa saja terjadi. Disitulah ibu dan bapak baru ingat saat anak berbisik di ruang ICU rumah sakit terbujur kaku, kita mau mati. Dia berbisik, AKRS. barulah ibu teringat, betul-betul saat itu penyesalan tak lagi berguna, guys. Inilah masanya mendidik anak-anak kita. Kalau ada anak dari Pulau Banyak berprestasi, masuk pondok pesantren, tamat aliyah, dapat beasiswa ke Mesir, dilepas apa dibiarkan, apa diikat di ketiak, lepaskan dia sejauh mata memandang. Dia akan terbang, tapi dia nanti akan pulang membangun Kabupaten Singkil, membangun Nanggu Aceh Darussalam, membangun Pulau Banyak. Sebanyak buih lautan, sebanyak itu pula alumni Timur Tengah akan pulang, insyaallah. Takbir! Bagaimana ceritanya Ustadz dari Asahan Darul Ulum bisa ke Pulau Banyak ini? Oh, dulu ada program Pak Ustadz. Program apa namanya? Program dakwah di pulau terluar. Pulau Sumatera ada pulau kecil-kecil di luar. Itu kalau ditengok peta Nampak sih Rosid. tak sampai sebesar itu. Si Rahmat nampak ada. Titik kecil. Nampak. Ternyata pulau-pulau terluar ini ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana. Penerimaan dai-dai yang akan dikirim ke pulau terluar pada masa pemerintahan Pak Gimana cara Gubernur. ngisi kartunya itu? Siapa namanya? Abdullah Putih. Walaupun orang hitam. Enggak, jumpa saya itu di kampus nanti. Jabatan tak lama, kekuasaan hilang, tapi pengiriman dai sampai hari ini dai-nya tetap. Rupanya dai-dai yang lulus tadi dikirim ke pulau-pulau terluar, bertemu mereka dengan jodohnya, beranak pinak. Ini penting bagi penguasa-penguasa dari mulai Pak Kades, Pak RT, Pak RW, Bapak DPD, Bapak DPR RI, DPRD, DPR kabupaten kota. Berpikirlah dengan tanda tanganmu, dengan pena, dengan ujung jarimu, mumpung kau punya kekuasaan, pakailah menolong dakwah Islam. Setuju? Yang bilang setuju yang tak ada jabatan Islam. Tapi doa Bapak Ibu di luar biasa. Jangan sampai nanti setelah pensiun tak lagi ada jabatan, baru datang ke masjid pengajian. Oh, insya Allah. Duduk paling depan. Selesai pengajian langsung datang ke Ustaz Abu Samad. Ustaz Abu Samad, apa yang bisa saya bantu untuk negara ini? Emang yes. Bapak apa jabatan sekarang? Baru aja pensiun. Iya, punya yang lain. Baca Yasin aja lah, Pak. Belum hilang. Dulu waktu jabatan kau ada mana? Dulu aku tanda tangan kau laku mana? Ini pentingnya mensupport, mendukung dakwah. Jadi kalau ada anak-anak kita dari Pulau Banyak mencalon dia menjadi anggota legislatif, boleh apa tak boleh? Boleh. Dia akan duduk di parlemen, dia akan memperjuangkan pendidikan, dia akan mendirikan pondok pesantren, tahfiz Quran gratis. Amin. Kalau Ustaz Somad apa yang bisa Ustaz buat? Mengajak anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari syirik, selamat dari tak sholat. Ustaz dari tadi ujung-ujungnya sholat. Karena sholat inilah tiangnya. Cantik pintu gerbang masuk masjid Baitul Muqtadir karena tiangnya kokoh. Cantik.